Hari ini adalah pesta pemberkatan Gereja Basilik Lateran. Dalam Injil yang baru saja kita dengar, Yesus berkata, "Rombaklah bait Allah, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Saudara dan saudari yang terkasih, pada hari pesta pemberkatan gereja ini, Yesus mengingatkan kepada para murid, sekaligus mengagetkan para murid, karena bagaimana mungkin Yesus bisa mendirikan bait Allah dalam waktu 3 hari. Padahal tadi diceritakan bait Allah dibangun selama 46 tahun. Tetapi Yesus katakan, dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Perkataan Yesus ini mau menyampaikan bahwa bait Allah adalah dirinya sendiri. Dan Yesus mau menekankan bahwa setiap orang yang percaya kepada Allah, di dalamnya juga ada bait Allah. Karena Allah hadir dalam setiap orang yang percaya kepada Allah. Bahkan lewat sakramen pembaptisan, kita memiliki Allah dalam hati kita masing-masing. Sehingga maksud utama Yesus dalam perkataan ini adalah pertama-tama perkara kehadiran Allah. Nomor 1, memang Allah hadir dalam gereja yang dibangunnya. Tetapi pertama-tama gereja bukanlah hanya fisik, tetapi juga diri kita, jiwa kita. Allah juga hadir dalam hidup kita. Maka kehadiran Allah dalam diri setiap orang menjadi penting. Karena bait suci atau bait Allah yang ada dalam hati kita adalah tempat Allah bersemayam, tempat Allah hadir, tempat Allah mencurahkan rahmat dan berkat-Nya bagi kita. Maka dalam cerita Injil tadi, Yesus menyesali bahwa bait Allah dikotori dengan hal-hal yang tidak suci. Seringkali kita pun juga dalam hidup kita masing-masing mengotori diri kita, mengotori hati kita, mengotori pikiran kita dengan hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan nasihat Injil. Bahkan iman kita juga kadangkala dilemahkan oleh hal-hal yang lain yang lebih prioritas atau yang mungkin lebih penting dalam hidup kita. Maka pertanyaannya, apa yang harus dilakukan supaya bait Allah dalam hidup kita masing-masing terjaga dengan baik? Dalam bacaan sebelumnya tadi dikatakan, jadilah seperti sungai yang mengalirkan air yang menghidupkan. Dan itu adalah kunci kehadiran kita. Hendaknya kita menjadi seperti sungai yang menghidupkan. Berarti sungai yang membawa kesegaran, sungai yang membawa kehidupan, sungai yang membawa sukacita. Dan itulah bukti bahwa bait Allah atau Allah yang hadir dalam hidup kita sungguh-sungguh nyata dan terjadi. Saudara dan saudara yang terkasih, bagaimana kita bisa melihat apakah iman yang ada dalam hati kita yang sudah kita terima sejak kita dibaptis, yang mungkin dibaptis sejak bayi ataupun dibaptis pada saat dewasa. Setidaknya ada 3 ciri iman kita nampak dalam hidup kita. Yang pertama, iman kita hidup. Ciri-ciri iman kita hidup adalah iman atau Yesus yang kita imani membawa sukacita, membawa damai, membawa penyegaran dalam hidup kita. Apakah kita beriman kepada Yesus, kita bersukacita atau tidak? Ataukah kita beriman kepada Yesus, kita merasa damai atau tidak? Atau justru malah merasa lesu, merasa gundah gulana, merasa tidak bersemangat, merasa pesimis dan tidak optimis. Sehingga iman kita tidak lagi hidup. Iman kita yang tertanam dari kecil sampai sekarang tidak menyegarkan jiwa kita. Jiwa kita menjadi kosong, atau mungkin jiwa kita dikotori dengan hal-hal yang tidak suci. Yang kedua, kalau kita mau melihat iman kita menjadi nyata, adalah iman kita berdaya guna. Apakah ciri yang kedua ini, iman kita berdaya guna? Salah satu contoh konkretnya dalam setiap hidup kita, pasti kita berhadapan dengan pilihan-pilihan. Dan di saat kita berhadapan dengan pilihan-pilihan itu, kita harus memutuskan satu di antaranya. Apakah saya mau ambil yang A, meninggalkan yang B, atau saya ambil yang B, meninggalkan A,
dan sebagainya. Dan di saat itulah, apakah iman kita berdaya guna, membantu kita untuk memutuskan yang terbaik dalam hidup kita? Di saat sedih, apakah iman kita juga berguna, berdaya guna untuk mengembalikan semangat kita menjadi optimis? Di saat duka, apakah iman kita memberikan harapan yang pasti? Seperti Yesus sendiri katakan, imanmu yang menyelamatkanmu. Apakah iman kita juga memberi harapan dan keselamatan bagi kita? Ciri yang ketiga, apakah iman kita nyata, adalah iman yang jelas atau konkret. Setelah iman yang hidup, iman yang berdaya guna, dan yang ketiga adalah iman yang jelas atau konkret. Iman yang jelas atau konkret berarti iman yang nyata, yang konkret, yang nampak dalam kegiatan kita sehari-hari, yang nampak dalam hidup kita sehari-hari, yang nampak dalam relasi kita dengan keluarga, dengan orang tua, dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan tetangga, dengan rekan kerja, dan semuanya. Apakah iman kita menjadi nyata dalam relasi? Ketika ada orang yang mengecewakan kita, apakah iman kita membantu kita untuk mengampuni? Apakah iman kita justru tidak mengajarkan kita pengampunan? Pastinya mengajarkan pengampunan. Maka kejelasan itu, maka konkretnya nampak dalam sikap kita kepada orang lain. Sehingga 3 ciri iman ini, hidup, berdaya guna, dan jelas, menjadi ciri bahwa bait Allah atau kehadiran Allah dalam hati kita menjadi nyata. Saudara dan saudara yang terkasih, para imam yang hadir, hari ini saya juga bersyukur boleh merayakan misa perdana di rumah ini, di rumah keluarga besar saya, sekaligus juga merayakan pesta ulang tahun Bapak yang ke-62 ini. Sejenak melihat pengalaman kecil saya di dalam keluarga ini, saya bersyukur boleh memiliki keluarga kecil namun rukun. Keluarga kecil namun memiliki komunikasi yang lancar, yang terbuka dan tanggung jawab. Saya juga bersyukur memiliki orang tua yang selalu mendukung seluruh anak-anaknya, ketiga anak-anaknya. Juga ketika peristiwa-peristiwa yang baik ataupun yang buruk, yang suka ataupun yang duka, orang tua dan keluarga menampilkan imannya dalam hidup mereka, sehingga saya boleh terinspirasi untuk hidup rukun, hidup guyup seperti mereka, keluarga besar saya. Saya teringat suatu ketika dalam perjalanan proses formasi saya di Semeru Tinggi, ada 1-2 hal pengalaman yang mungkin membenturkan atau membuat saya gundah gulana. Saya pernah minta izin ke romo rektor untuk semalam pulang ke rumah, belum di sini, masih di bawah. Saya hanya sebentar ketemu orang tua, hanya cerita, tetapi itu memberikan kekuatan yang besar dalam proses formasi saya. Sehingga saya menyadari kehadiran dan dukungan orang tua dan keluarga dalam proses panggilan saya menjadi imam, dan tentunya bagi kita semua sungguh-sungguh berarti dan mendukung besar. Saya juga bersyukur memiliki keluarga besar. Ada om, ada bule, ada mbah, ya, dan semua keluarga yang hadir di sini maupun yang tidak bisa hadir, mereka semua mendukung saya dengan cita-cita ini, dengan apa yang bisa mereka perbuat, sehingga saya bisa berdoa bagi mereka, saya bisa menghadirkan diri, dan tentunya semoga kehadiran saya bisa memberikan sukacita bagi keluarga ini dan juga bagi keluarga besar yang lain. Saya juga bersyukur boleh hidup di paroki ini dengan para romo-romo Fransiskan yang berkarya di panti asuhan maupun di paroki Maria Paramilka Cipanas ini, karena para romo juga mendukung saya dalam panggilan ini. Dan saya melihat kesemuanya, mereka semua menampilkan imannya yang hidup, menampilkan iman yang berdaya guna, karena setiap orang yang bertemu mereka menjadi sukacita, menjadi damai, menjadi segar kembali jiwanya. Orang tua saya hobi bertani, menanam benih apapun ditanam. Mungkin itu juga menanamkan hal yang baik pada tanah yang subur.
sehingga menghasilkan buah yang subur. Semoga kita juga bisa menanamkan hal-hal yang baik dari iman kita, sehingga iman kita menjadi viva, menjadi hidup, menjadi berdaya guna, dan menjadi jelas. Seperti bait Allah yang jelas di dalam hati kita, dan kehadiran Allah di dalam hati kita menjadi jelas bagi orang lain. Tuhan memberkati.